Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel YouTube saya tentunya, Dr. Gustrin. Kali ini kita lanjutin ya tentang pembahasan kemarin ya. Kita sudah tahu nih apa saja obat-obat yang bisa kita konsumsi apabila terdeteksi asam urat tinggi. Namun sebelumnya nih sebenarnya kita harus mengatur pola diet atau pola makan kita yang harus menghindari purin ya, harus menghindari makanan-makanan yang mengandung purin, di mana purin ini nih bisa diubah menjadi asam urat oleh tubuh kita. Jadi kalau kita pingin asam urat kita nggak banyak ya hindarilah si purin ini. Sebenarnya saya yakin deh para pemirsa sekalian ini sudah tahu apa saja makanan-makanan yang bisa menyebabkan asam urat atau banyak purinnya gitulah ya. Pada konten yang pertama tentang hiperurisemia saya juga sudah menyebutkan sedikit tentang makanan-makanan yang harus dihindari. Misalnya jeroan, ya daging merah dan sebagainya. Kenapa sekarang jeroan ini dan daging merah adalah salah satu yang termasuk yang tinggi ya kadar asam uratnya? Apa benar nih hanya di daging, jeroan, seafood ya yang kadar asam uratnya tinggi? Populer juga dong kita harus menghindari ijo-ijoan atau bayam kayak gitu ya. Apakah benar bayam ini mengandung asam urat yang tinggi, lebih tinggi dibanding dengan daging ataupun seafood dan jeroan? Ya, ternyata memang benar ya. Jadi bayam ini memiliki kandungan asam urat yang cukup tinggi. Dalam 100 gramnya itu ada sekitar 57 gram purin ya. Maka kita harus benar-benar mengurangi konsumsi bayam apabila asam urat kita tinggi. Bagaimana dengan daging ya? Justru daging merah ini kita masih diperkenankan dengan maksimal konsumsi 100 gram per hari. Jadi kalau misalkan steak ya, kita beli steak daging merah itu biasanya kan 200 gram tuh ininya takaran sajinya apa sih ya, dalam persajiannya itu rata-rata 200 gram. Nah kita bisa separohnya itu boleh. Terus kalau memang dagingnya hanya untuk campuran itu juga masih diperkenankan ya. Terus yang kita hindari juga adalah jeroan. Itu jeroan sudah tahu ya apa saja yang termasuk jeroan ya, apapun saja yang jadi dalemannya hewan, mau itu hati, ampela, usus, babat, jantung, limpa kadang-kadang juga dikonsumsi. Itu kita benar-benar harus hindari. Begitupun dengan makanan laut seperti pada kerang, udang, teri ya, itu ternyata mengandung asam urat yang juga tinggi. Perhatikan lagi, itu adalah konsumsi durian ya. Durian juga terkenal dengan asam urat yang tinggi. Kemudian sayuran yang enggak begitu hijau itu si asparagus juga ternyata memiliki kadar purin, purin ya bukan asam urat, memiliki kadar purin yang tinggi ya. Segala makanan yang mengandung ragi, yang fermentasi ragi seperti pada roti, acar, tape itu juga memiliki kadar purin yang cukup tinggi, sehingga ya boleh lah ya kalau cuma dikit-dikit itu diperkenankan, tapi sampai over ya janganlah ya. Kan kita tahu juga nih sebenarnya apapun yang tepung-tepungan apalagi yang difermentasi itu juga kurang baik. Selain karena ada kadar tinggi purin, juga banyak hal yang perlu kita waspadai dari proses fermentasi itu. Ada penderita asam urat tinggi itu juga tidak diperkenankan untuk mengonsumsi banyak-banyak minuman yang beralkohol dan juga minuman yang mengandung gula, terutama fruktosa yang tinggi. Kenapa begitu? Alkohol ini bisa menghambat segala macam metabolisme terutama yang di hati, dan dia bisa menghambat ginjal juga untuk membuang asam urat yang berlebihan dalam tubuh. Jadi ini sifatnya komplementer ya. Kalaupun kita nggak makan banyak purin tapi kita minum alkohol, itu bisa menghambat nih keluaran asam urat. Apalagi kalau mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi purin, minum alkohol pula, ya sudahlah, pasti akan bergejala. Nggak cuman di ginjal, yang pasti ada di hati. Minimal ada fatty liver ya, perlemakan di hati. Kemudian ada SGOT yang tinggi. Nah itu sudah ada hubungannya dengan sindroma alkoholiknya. Jadi nggak ada gunanya sih minum alkohol sebenarnya ya. Di agama Islam pun juga
dilarang kita mengonsumsi khamr atau alkohol ini. Jadi udahlah ya, jangan coba-coba dan jangan mendekati itu. Kalau sudah banyak minum alkohol ya tolonglah dihindari ya, kalau bisa bukan hanya dikurangi tapi udah stop sama sekali. There is no benefit of it. Okay? Bagaimana dok kalau makanan tinggi gula? Apa hubungannya? Apakah sama juga dengan si alkohol ini yang menghambat fungsi ginjal dalam pembuangan? Ternyata gula ini atau fruktosa ini berperan tidak langsung untuk menyebabkan asam urat ini tidak terbuang ya. Justru si fruktosa ini itu oleh tubuh bisa diubah menjadi purin ya, dan purin ini akan memiliki hasil akhir berupa asam urat. Jadi ini sebenarnya langsung atau nggak langsung ya? Ya pokoknya lah gitulah ya. Jadi dia menyebabkan si purinnya tinggi dan akhirnya asam uratnya jadi tinggi ya. Atas segala macam ketidakbaikan si gula ini ya, kita bicara pada keadaan normal ya, bukan bicara pada keadaan hipoglikemia. Pada keadaan normal, gula ini sebenarnya tidak terlalu banyak dibutuhkan oleh tubuh. Dia dibutuhkan maksimal 50 gram sehari atau sekitar hanya 4 sendok makan. Misalkan kita konsumsi teh atau kopi itu sudah 2 sendok makan misalkan sehari, maka udah cukup. Jangan ada minuman-minuman kemasan yang sudah pasti kadar gulanya tinggi banget. Nah, coba kalau nggak percaya, minuman kemasan dicek kadar gulanya ada berapa, pasti lebih dari kadar normal. Banyak juga kan konten kreator atau yang pemerhati tentang ini memberikan perbandingan minuman kemasan ini berapa gulanya, yang ini segini, ini segitu gitu ya. Jadi kita harus banyak-banyak mengurangi minuman dalam kemasan ya, terutama yang mengandung gula tinggi, karena tidak hanya berpotensi untuk meningkatkan asam urat. Gula yang tinggi ini juga berbahaya apabila kita hidupnya sedentari ya, kita diem aja, kita nggak banyak bergerak, dan kalori yang terbakar tidak banyak, itu bisa menyebabkan penumpukan dari gula dalam tubuh, akhirnya jadi diabetes mellitus tipe 2 seperti itu. Dan bukan cuman itu saja gitu ya, gula ini disenengin sama sel-sel yang nggak baik. Kalau kita dalam keadaan unwell atau unfit, itu bisa menyebabkan perburukan ya. Contohnya pada pasien tumor atau kanker. Nah itu gula ini memberikan nutrisi bagi sel-sel itu untuk terus berkembang biak. Maka sebaiknya ya, kalau pasien ini menderita kanker tumor, biarkanlah sel-sel itu kelaparan, banyaklah puasa seperti itu. Ada yang menganjurkan seperti itu. Intinya apa? Gula itu tidak baik jika berlebihan dalam tubuh. Kita di luar ini ya, sekali lagi di luar pembicaraan bagaimana dengan hipoglikemia, karena itu memang ada kelainan dalam tubuh dalam memberikan asupan gula ya. Jadi itu di luar dari bahasan kita ya. Baiklah, daripada terus melebar nih ya, kemarin ada satu pertanyaan yang ingin saya bahas juga di sini tentang pola makan dan asam urat. Seorang wanita ini ya, udah lansia, dia bertanya di kolom komentar di status hiperuricemia, ini mengalami kadar asam urat tinggi tetapi tidak pernah makan makanan yang saya sebutkan tadi gitu ya. Tapi saya tidak tahu background selanjutnya juga bagaimana. Cuman yang ingin saya tekankan di sini apa? Bahwa kalau sudah lanjut usia, pola metabolisme tubuh ini akan menurun juga. Maka kalau sudah menurun, maka pembakaran dari kalori juga akan berkurang. Apabila input makanan sesedikit apapun, itu akan ya udah aja disimpan gitu dalam tubuh. Dan ini tentu saja memiliki pola yang berbeda dengan kita yang masih aktif, kita yang masih memiliki kelebihan tenaga dan pembakarannya masih bagus. Oleh karena itu, apabila sudah lansia, jangan dibiarkan diam saja ya, karena ini akan lebih menghambat lagi pola metabolisme mereka. Berikan atau support ya, para mungkin orang tua kita yang sudah menginjak lansia, kemudian tetangga kita, saudara-saudara kita yang sudah memasuki usia lansia, untuk tetap aktif, minimal jalan kaki setiap hari ya, atau bersih-bersih rumah gitu ya, biar ototnya itu tetap
bisa bekerja ya, tetap bergerak, dan kalori itu dipaksa untuk tetap dibakar. Karena semakin lanjut usia kita, metabolisme semakin menurun ya, juga kekuatan otot kita itu semakin melemah. Jadi alangkah lebih baiknya selama kita masih berada di bawah usia 50 tahun, yuk kita kuatkan nih otot kita untuk menyambut masa lansia kita agar tidak mengalami komplikasi-komplikasi ya. Yang paling dikhawatirkan apa sih? Berkurangnya massa otot ya, akan jadi lebih lemah otot kita. Dan yang kedua adalah melemahnya struktur tulang. Kalau memang ada osteoporosis, akhirnya jadi frailty, jadi lemah dan akhirnya gampang jatuh. Itu yang perlu dikhawatirkan dari lansia. Maka kita yang masih muda ini ya, termasuk muda lah ya, di bawah 50 ya, itu harus tetap aktif, minimal bisa jalan kaki, bisa banyak-banyak jalan kaki, mau setiap hari lebih bagus, minimal 3 kali sepekan. Ini juga sudah saya bahas juga di konten NEPA atau EPA ya. Jadi kegiatan sehari-hari tidak harus dengan olahraga secara terorganisir ya. Terorganisir kayak apa aja nih? Baik, tidak melulu olahraga yang bersifat spesifik ya, tapi dengan kegiatan sehari-hari nyapu dan lain sebagainya, apabila dilakukan rutin itu juga bisa disebut sebagai aktivitas. Namun alangkah lebih baiknya jika ada salah satu olahraga yang digemari yang bisa dilakukan minimal 3 kali sepekan untuk mengiringi si EPA ya. Jadi mengiringi si NEPA, maaf. Jadi harus ada exercise yang benar-benar dilakukan, dan kalau non exercise bisa dilakukan setiap hari dan lebih mensupport dari si exercise physical activity. Oke, ini adalah konten penutup dari sindrom metabolik yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau kedepannya ada lagi yang perlu saya bahas tentang sindrom metabolik yang lazim kita temui, maka saya akan bahas juga. Saya bikin konklusi di sini. Sindrom metabolik yang sering terjadi adalah seperti diabetes mellitus ya. Kemudian ada hiperkolesterolemia atau berlebihnya kolesterol dalam darah, kemudian berlebihnya asam urat dalam darah, hiperuricemia, dan satu lagi yang sering terjadi adalah permasalahan pada hati ya, yaitu yang bisa kita lihat itu adalah tingginya SGOT, SGPT. Dan ini saya amazed ya, ternyata konten saya tentang SGOT, SGPT itu banyak banget ya yang melihat dibandingkan dari konten saya yang lain. Ini membuktikan apa? Bahwa tingginya SGOT, SGPT ini lazim ditemui pada MCU ya, pada sebuah tes random, tes acak itu ditemukan OTPT-nya tinggi. Memang di klinik, di praktek itu juga sering didapatkan ya, loh kok tinggi padahal nggak kenapa-napa gitu. Dan memang penyebabnya itu bukan hanya apa yang terjadi di hati saja, karena tubuh kita merupakan satu kesatuan, dan apabila satu terluka atau satu sakit, satu bagian sakit, maka akan merembet ke bagian tubuh yang lain. Maka sayangi tubuh kita asup makan makanan yang baik untuk tubuh kita dengan pola makan yang teratur, merutinkan diri untuk puasa, dan jangan lupa beraktivitas fisik baik secara exercise maupun non exercise. Demikian, kita lanjut di konten selanjutnya dan kita bahas hal yang baru lagi ya. Kira-kira apa ya? Stay tune. Makasih.